Indonesia tegas tolak proyek jembatan dari Malaysia. Bayangkan, uang ratusan triliun rupiah disodorkan di depan mata untuk membangun jembatan raksasa Malaka-Dumai. Tapi tiga presiden kita, SBY, Jokowi, hingga Prabowo, kompak bilang, enggak. Kenapa kita berani menolak uang sebanyak itu? Jawabannya jelas, karena ini bukan soal kerjasama, tapi soal harga diri dan ancaman ekonomi. Malaysia mengusulkan pembangunan jembatan langsung ke Indonesia. Negara bagian Melaka mengajukan rencana jembatan yang akan menghubungkan Melaka dengan Dumai, Sumatera, melintasi Selat Malaka. Panjangnya diperkirakan sekitar 47 km dengan waktu tempuh antar negara sekitar 40 menit. Guys, ini kita dapat informasi yang sangat mengejutkan di mana teman-teman ini Malaysia rupa-rupanya selama 3 periode ya 3 kepresidenan, masa jabatan kepresidenan telah mengajukan sebuah proposal yang sangat-sangat penting kepada Indonesia, tapi ditolak. Ya, betul teman-teman. Dimulai dari Pak SBY, Pak Jokowi, dan juga ini Pak Prabowo, semua kompak menolak proposal yang diajukan yang diajukan Malaysia tersebut. Ternyata teman-teman Malaysia ngebet sekali, ingin membuat jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, yaitu jembatan Malaka-Dumai. Dan bahkan ini Malaysia teman-teman siap buat menggelontorkan ratusan miliar dolar agar jembatan ini terhubung. Saya bertanya-tanya, kenapa Malaysia sebegitu mengebet teman-temannya ingin menghubungkan Indonesia dan juga Malaysia? Apakah ada tendensi lain? Dan kenapa presiden-presiden kita terdahulu, Pak SBY, Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo menolak hal ini? Pasti tentu ada permasalahan. Nah, hari ini teman-teman kita bakal tengok dulu deh, kenapa Malaysia yang mereka selalu menganggap dirinya lebih baik, lebih tinggi, lebih kaya, dan memandang rendah TKI kita malah ingin membuat jembatan yang bisa terhubung langsung dengan Indonesia. Tentu itu ada tendensi politik dan juga ekonominya. Dia akan mungkin teman-teman Malaysia mau menggelontorkan uang ratusan miliar dolar hanya untuk sebuah proyek yang akan menghubungkan dua negara kalau misalnya memang tidak ada kepentingan. Apalagi ya kita tahu teman-teman saat ini dunia sedang krisis. Dunia sedang dilanda krisis energi, krisis ekonomi, krisis pertahanan, ya keamanan akibat ya ulah para leader-leader dunia yang ngebet ingin rusuh. Nah, kita mending tengok dulu deh teman-teman alasan kenapa Pak Prabowo kembali menolak proposal atau gagasan dari Malaysia untuk membuat jembatan dari Malaka ke Dumai, Indonesia. Nah, teman-teman kita simak dulu informasi selengkapnya. Malaysia mengusulkan pembangunan jembatan langsung ke Indonesia. Negara bagian Melaka mengajukan rencana jembatan yang akan menghubungkan Melaka dengan Dumai, Sumatera, melintasi Selat Malaka. Panjangnya diperkirakan sekitar 47 km dengan waktu tempuh antar negara sekitar 40 menit. Untuk tahap awal, Melaka menyiapkan anggaran Rp500.000 atau sekitar 2 miliar rupiah khusus untuk studi kelayakan, bukan konstruksi. Kajian ini dijadwalkan mulai Januari 2026 dan akan diajukan ke pemerintah federal Malaysia. Pihak pendukung di Malaysia menilai proyek ini bisa memperkuat peran Melaka sebagai hub logistik dan perdagangan regional serta menarik investasi baru. Namun oposisi menyoroti kondisi Melaka yang masih bergantung pada anggaran federal dan dinilai belum siap untuk proyek lintas negara berskala besar. Di Indonesia, pemerintah daerah menyambut positif karena berpotensi meningkatkan konektivitas dan ekonomi pesisir Riau. Meski begitu, tantangan utamanya besar karena Selat Malaka adalah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Proyek ini masih sebatas kajian. Akankah terwujud atau berhenti sebagai wacana? Malaysia bukan main nih, berencana bikin jembatan besar nyambung ke wilayah Indonesia. Pemerintah Malaysia dikabarkan sedang merancang proyek jembatan besar yang akan terhubung langsung dengan wilayah Indonesia. Rencana ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas sekaligus memperkuat konektivitas antar negara, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Jembatan ini akan membentang sekitar 47,7 km melintasi Selat Malaka, menghubungkan Pangkalan Balak, Melaka, Malaysia dengan Dumai, Provinsi Riau. Proyek ini masih berada pada tahap studi kelayakan yang direncanakan mulai dilakukan pada awal 2026 dengan
pendanaan awal sekitar Rp500.000 untuk kajian teknis dan ekonomi. Jika terrealisasi, jembatan ini diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh antar wilayah secara signifikan dan membuka jalur baru bagi perdagangan, logistik, serta pariwisata kedua negara. Meski demikian, rencana ini dikritik keras oleh politisi Malaysia sendiri. Pemimpin oposisi Melaka, Yadzil Yaakob, menilai proyek tersebut tidak realistis secara keuangan dan berpotensi membebani publik. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Indonesia tegas tolak proyek jembatan dari Malaysia. Bayangkan, uang ratusan triliun rupiah disodorkan di depan mata untuk membangun jembatan raksasa Malaka Dumai. Tapi tiga presiden kita, SBY, Jokowi, hingga Prabowo, kompak bilang, enggak. Kenapa kita berani menolak uang sebanyak itu? Jawabannya jelas, karena ini bukan soal kerjasama, tapi soal harga diri dan ancaman ekonomi. Kita tahu jembatan ini cuma cara mereka untuk menyedot kekayaan Sumatera demi menyelamatkan ekonomi mereka yang lagi megap-megap. Kita nggak mau jadi sapi perah berbaju investasi. Halo semuanya, selamat datang di channel Topik Keuangan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa aku bilang ini jebakan? Coba pikir pakai logika sederhana. Kalau kamu punya tetangga yang tiba-tiba maksa mau bangun gerbang rahasia antara halamanmu dan halamannya, padahal kamu nggak pernah minta, pasti ada apa-apanya kan? Apalagi kalau tetangga itu lagi banyak utang dan bisnisnya diambang kebangkrutan. Itulah posisi Malaysia saat ini dengan proyek jembatan Malaka Dumai. Proyek ini bukan barang baru, sudah ada sejak tahun 2006. Tapi anehnya, setiap kali isu ini tenggelam, Malaysia selalu datang lagi buat memanaskan suasana. Bahkan yang paling baru, di akhir 2025 kemarin, mereka sampai sudah mengalokasikan dana studi kelayakan senilai miliaran rupiah hanya untuk merayu Indonesia lagi di awal 2026 ini. Pertanyaannya kenapa mereka sedesperate itu, padahal jelas-jelas kita sudah berkali-kali bilang tidak. Penolakan konsisten dari tiga era kepemimpinan Indonesia ini menunjukkan bahwa ini bukan masalah politik sesaat, melainkan masalah kedaulatan jangka panjang. SBY melihat resiko keamanannya. Jokowi fokus pada pembangunan internal lewat Trans Sumatera, dan sekarang Pak Prabowo pun tetap pada pendirian yang sama. Kepentingan rakyat Indonesia tidak bisa ditukar dengan beton jembatan yang cuma menguntungkan satu pihak. Kita tidak butuh infrastruktur megah, kalau itu justru menjadi jalur tol bagi kekayaan alam kita untuk mengalir keluar tanpa hambatan. Di bab-bab selanjutnya, aku akan bongkar lebih dalam kenapa jembatan ini justru bisa bikin ekonomi kita buntung, bukan untung. Sekarang, mari kita pakai logika paling dasar dalam dunia bisnis. Kalau ada seseorang yang terus-terusan merayu kamu untuk kerjasama, padahal kamu sudah berkali-kali menolak, berarti dialah yang sebenarnya butuh kamu, bukan sebaliknya. Fenomena inilah yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia soal jembatan Malaka Dumai. Aku ingin kamu melihat lebih dalam ke dapur tetangga kita ini. Kenapa mereka seolah tidak punya rasa lelah untuk terus menyodorkan proposal jembatan ini, padahal kita sudah memberikan jawaban yang sangat dingin? Jawabannya adalah karena Malaysia sedang mengalami kebuntuan ekonomi di wilayah Selat Malaka. Kamu harus tahu kalau negara bagian Melaka sedang punya masalah serius. Pelabuhan yang dulu mereka bangga-banggakan sebagai pusat perdagangan dunia, sekarang mulai kehilangan taringnya. Mereka tertinggal jauh dari Singapura yang makin dominan, dan mereka butuh sesuatu yang radikal untuk membalikan keadaan. Ingat, proyek namanya Malaka Gateway, itu adalah proyek raksasa senilai $2,7 miliar yang digadang-gadang bakal menyaingi Singapura. Mimpinya sangat tinggi, mau jadi hub maritim internasional. Tapi apa kenyataannya? Proyek itu mangkrak total sejak 2019. Kapal-kapal raksasa tidak ada yang mau mampir. Investor satu persatu angkat kaki, dan lahan yang sudah direklamasi sekarang cuma jadi tanah kosong yang tak berpenghuni. Malaysia sedang terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang melambat. Mereka butuh aliran modal baru, mereka butuh pasar baru, dan yang paling penting, mereka butuh akses langsung ke sumber daya yang melimpah. Dan coba kamu tebak, di mana sumber daya itu berada? Ya, tepat di depan mata mereka, Pulau Sumatera. Sumatera adalah raksasa yang sedang bangun. Dengan populasi lebih dari 60 juta orang, Sumatera adalah pasar yang sangat besar, bahkan lebih besar dari total seluruh penduduk Malaysia. Di mata mereka, Sumatera bukan sekedar tetangga, tapi adalah tulang punggung yang bisa menyelamatkan ekonomi mereka dari kebangkrutan proyek-proyek mangkrak tadi.
Mereka ingin jembatan ini jadi jalan pintas untuk mengambil keuntungan dari geliat ekonomi kita tanpa harus lewat prosedur maritim yang rumit. Jadi, ketika mereka bilang ini untuk kemajuan bersama, aku harap kamu jangan langsung percaya. Karena dalam dunia ekonomi, seringkali kemajuan bersama itu artinya kemajuan mereka lewat tangan kita. Setelah kita tahu kalau mereka lagi kepepet, sekarang aku mau ajak kamu melihat apa yang sebenarnya mereka incar dari kita. Jawabannya cuma satu kata, Sumatera. Kamu harus sadar, di mata dunia, terutama Malaysia, Pulau Sumatera itu bukan cuma sekedar hamparan lahan hijau, tapi adalah gudang harta karun yang paling menggiurkan di Asia Tenggara. Coba deh kamu gayangin, Sumatera itu punya segalanya yang dunia butuhkan saat ini. Kita bicara soal sawit, Indonesia adalah produsen terbesar di dunia, dan sebagian besar produksinya ada di Sumatera. Kita bicara soal karet, batu bara, minyak bumi, sampai gas alam, semuanya tertanam subur di sana. Bagi Malaysia, punya akses langsung lewat jembatan ke Sumatera itu ibarat punya kunci cadangan ke gudang logistik milik tetangga paling kaya. Mereka nggak perlu lagi repot-repot dengan urusan bongkar muat kapal di pelabuhan yang memakan waktu dan biaya besar. Kalau jembatan itu ada, truk-truk mereka bisa langsung masuk, ambil barang, dan bawa pulang ke semenanjung mereka dengan sangat cepat. Tapi, kamu harus jeli melihat ini. Malaysia itu bukan negara yang punya sumber daya alam sebanyak kita. Mereka adalah negara yang hidup dari industri pengolahan dan perdagangan. Artinya, mereka butuh bahan mentah supaya pabrik-pabrik mereka tetap bisa ngepul. Selama ini mereka harus beli dengan cara yang normal. Tapi dengan adanya jembatan, mereka ingin menciptakan sebuah jalur akses VIP. Jalur di mana kekayaan alam kita bisa mengalir dengan mudah ke industri mereka. Sekarang coba kamu pikirkan, kalau jembatan ini jadi, siapa yang paling diuntungkan? Apakah petani sawit kita di Riau atau justru pabrik pengolahan di Malaka? Dengan akses yang begitu terbuka, Sumatera beresiko cuma jadi pemasok bahan mentah doang buat mereka. Mereka yang ambil barangnya, mereka yang olah di negaranya, mereka yang kasih merek, dan mereka juga yang dapat untung paling gede dari nilai tambahnya. Jadi jembatan ini sebenarnya bukan dibangun untuk menghubungkan dua negara, tapi lebih tepatnya untuk menjemput kekayaan kita agar bisa diproses di tempat mereka. Inilah kenapa aku bilang, tawaran mereka itu sebenarnya sangat beresiko buat masa depan industri kita sendiri. Mungkin dari tadi kamu berpikir, loh, kalau mereka beli barang kita banyak-banyak lewat jembatan, bukannya kita malah untung, kan dagangan kita laku. Nah, disinilah aku mau kasih kamu sebuah simulasi sederhana, biar kamu nggak terjebak logika pendek. Anggaplah kamu punya sebuah toko bahan bangunan di Dumai. Toko ini milik keluargamu turun-temurun. Kamu menjual semen, pasir, kayu, dan besi. Karena kamu adalah produsennya, kamu jual dengan harga grosir yang murah. Margin keuntunganmu mungkin cuma 10-20%. Yang penting laku banyak, pikirmu. Lalu, jembatan itu dibangun. Tiba-tiba, truk-truk raksasa dari Malaysia datang setiap hari ke tokomu. Mereka borong semenmu bertonton, mereka angkut kayu-kayu terbaikmu sampai habis. Di bulan-bulan pertama, kamu mungkin merasa kaya mendadak. Omset tokomu naik drastis. Kamu merasa jembatan ini adalah berkah. Tapi, coba kamu ikuti kemana truk-truk itu pergi. Truk itu menyeberang ke Melaka. Di sana, bahan mentah yang mereka beli murah dari kamu tadi nggak cuma disimpan. Kayu darimu mereka potong dengan mesin canggih. Mereka desain jadi furniture mewah, mereka beri polesan finishing yang mahal. Semen dan besimu mereka olah jadi komponen bangunan siap pakai. Terus, mereka kasih label mentereng, Made in Malaysia. Apa yang terjadi selanjutnya? Produk jadi itu mereka jual ke pasar Eropa, Amerika, atau bahkan dijual balik ke orang Jakarta dengan harga 10 kali lipat dari harga bahan mentah yang mereka beli di tokomu. Kamu cuma dapat untung receh dari jualan bahan mentah, sementara mereka dapat untung ribuan persen dari proses pengolahan, desain, dan branding. Lama-kelamaan, industri pengolahan di dalam negeri kita sendiri bakal mati karena semua bahan mentahnya sudah lari ke luar negeri. Kita cuma jadi penonton di rumah sendiri. Kita yang punya modal alamnya, tapi mereka yang punya modal otaknya untuk ambil untung paling besar. Inilah yang aku maksud dengan eksploitasi dengan kemasan ramah. Jembatan itu bukan jalur distribusi buat kita, tapi jalur hisap buat mereka. Jadi, masih merasa untung cuma jualan bahan mentah? Aku rasa kamu sudah tahu jawabannya. Dalam bisnis atau kerjasama antar negara, satu hal yang wajib kita cek adalah rekam jejak atau track record. Kita nggak mungkin kan mau patungan bangun gedung sama orang yang proyek-proyek sebelumnya semuanya mangkrak? Nah, ini juga yang jadi alasan kuat kenapa Indonesia sangat berhati-hati dengan Malaysia. Kalau kita lihat sejarah mereka dalam membangun mega proyek infrastruktur belakangan ini, hasilnya cukup membuat kita mengelus dada.
Aku mau kasih tahu kamu soal Forest City di Johor. Itu adalah proyek kota pintar yang sangat ambisius. Dibangun untuk menarik ribuan investor asing dan orang-orang kaya dari seluruh dunia. Mimpinya adalah menciptakan surga futuristik. Tapi apa yang terjadi sekarang? Proyek itu sekarang dijuluki sebagai kota hantu. Gedung-gedung pencakar langit yang mewah itu kosong melompong, investasinya macet, dan wilayahnya jadi sunyi senyap. Proyek sebesar itu saja bisa gagal total karena salah perhitungan target pasar dan manajemen. Belum lagi kalau kita bicara soal konektivitas mereka dengan Singapura. Ada proyek kereta Rapid Transit System atau RTS yang harusnya sudah bisa dinikmati sejak lama. Tapi apa kenyataannya? Proyek itu terus-terusan tertunda, biayanya membengkak, dan sering terjadi drama tarik ulur koordinasi antara pemerintah mereka sendiri. Kalau untuk nyambungin jarak yang sangat dekat dengan Singapura saja mereka kewalahan dan penuh drama, gimana mereka mau menjamin keberlangsungan jembatan sepanjang 48 km di atas salah satu selat tersibuk di dunia? Masalahnya jembatan Malaka Dumai ini bukan cuma soal bangun beton di atas laut. Ini soal perawatan jangka panjang, manajemen resiko, dan stabilitas pendanaan. Kita harus jujur, kita serius mau percayain kedaulatan perbatasan kita ke partner yang rekam jejak proyek besarnya banyak yang bermasalah? Kalau di tengah jalan mereka kehabisan dana atau terjadi sengketa internal di pemerintahan mereka, siapa yang bakal nanggung bebannya? Ujung-ujungnya Indonesia lagi yang harus menanggung resikonya. Jadi melihat rapor proyek mereka yang banyak nilai merahnya, keputusan 3 presiden kita untuk bilang enggak itu bukan cuma tegas, tapi sangat logis dan menyelamatkan kita dari potensi kerugian triliunan rupiah di masa depan. Selain urusan dompet dan ekonomi, ada satu alasan yang jauh lebih sensitif kenapa Indonesia sangat menutup pintu proyek ini. Ini soal kedaulatan, soal harga mati wilayah kita. Kamu harus tahu, Indonesia itu punya sejarah yang cukup pahit soal perbatasan dengan Malaysia. Aku rasa kamu masih ingat atau pernah dengar soal lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan. Dulu, kita kehilangan 2 pulau itu di Mahkamah Internasional bukan karena kita kalah perang, tapi karena kita dianggap kurang hadir dan lengah dalam mengelola wilayah perbatasan tersebut. Kejadian itu membekas jadi trauma nasional yang gak akan pernah kita lupakan. Makanya, begitu ada tawaran bangun jembatan yang menyatukan 2 daratan secara fisik, insting pertahanan kita langsung bekerja. Coba kamu bayangin secara logis, kalau jembatan sepanjang 48 km itu berdiri di tengah Selat Malaka, siapa yang punya kontrol penuh di sana? Di kilometer ke-24, itu wilayah siapa? Bagaimana dengan prosedur imigrasinya? Selat Malaka itu adalah jalur laut paling sibuk sekaligus paling rawan di dunia. Ada resiko penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, hingga masuknya barang-barang ilegal yang bisa merusak pasar domestik kita. Dengan adanya jembatan, pengawasan kita bakal ditantang berkali-kali lipat lebih berat daripada lewat jalur laut biasa. Belum lagi kalau kita bicara soal sengketa hukum. Kalau ada kecelakaan besar di atas jembatan, atau ada kerusakan struktural yang melibatkan kapal internasional, hukum negara mana yang bakal dipakai? Jangan sampai jembatan ini malah jadi celah baru bagi pihak asing untuk masuk dan mengintervensi wilayah kita. Ya teman-teman, sudah kita simak penjelasan lengkap kenapa Indonesia sampai 3 kali menolak proposal Malaysia untuk membuat jembatan yang menyambungkan Malaysia dengan Indonesia atau Malaka Dumai. Nah, ini ternyata kalau barusan kita dengar penjelasannya, Malaysia sudah di ujung tanduk. Berbagai mungkin sumber daya alamnya sudah mulai menipis, atau mereka mau menghemat sumber daya alam, sehingga dengan ada jembatan, itu bisa mengeksploitasi Pulau Sumatera dan bahkan mempermudah mereka mencuri sumber daya alam kita. Tapi ya, Indonesia juga tidak bodoh, teman-teman. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY juga tidak akan tertipu. Kita mending berdiri sendiri saja. Kalau misalnya mereka mau datang, beli sesuatu, ya datang saja. Tidak usah repot-repot melakukan trik-trik muslihat-muslihat seperti itu, karena ya sudah terbaca. Gimana menurut kalian, setuju atau enggak terkait penolakan ini? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.